silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh langsung. Tapi tadi mungkin saya sambil menunggu, saya mau menanyakan dan mungkin bisa dielaborate lagi ya, Pak Nicholas. Untuk how you manage, ini kan banyak yang tertarik ya. Banyak yang tertarik adalah how you manage to be true to yourself when you have NK Health gitu kan. Dan juga tetap menjadi CFO ya kalau nggak salah sekarang ya. Saya ngurus finance sama human capital. Finance dan human resources. Ini bagaimana? Ini kan kayak NK, dari kita ngomongin genteng, baja ringan ke NK Health ini sendiri, dan how you get your parents to sponsor that. Maksudnya boleh dan disupport gitu mungkin. Oke. Jadi kalau parents lain saya kurang tahu ya. Cuma fortunately parents saya cukup supportive sih dengan bisnis saya sendiri juga yang lain, di mana saya punya sebuah klinik fisioterapi, a chain of clinics lah, a few clinics. Jadi di sini juga ada partner saya. Hai, tadi saya lihat udah datang. Thank you for coming. Jadi kalau saya bilang caranya, of course kita punya keterbatasannya, waktunya of course terbatas. Jadi saya punya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sama seperti semuanya. Jadi yang bisa saya lakukan adalah saya punya partner-partner dan saya punya tim yang sangat kompeten dan sangat bisa saya andalkan untuk membantu saya menjalankan operasionalnya. Tapi untuk hal-hal yang lebih strategik dan hal-hal yang hanya saya yang bisa melakukan, karena misalnya contoh saya punya background fisioterapis, lalu untuk mentraining pada awalnya dulu harus lakukan sendiri, itu saya lakukan sendiri. Cuma seiring dengan berkembangnya tim saya, sekarang juga kita sudah bisa running sendiri, dan lebih ke arah bagaimana bisnis ini akan dibawa ke arah mana. Apakah nanti kita akan mau buka service baru, mau buka klinik baru, jadi lebih seperti itu. Sementara kalau misalnya untuk hal yang opsional, sudah ada yang saya punya partner dan tim yang bisa menjalankan itu. Kalau orang tua saya sangat support sih, karena mereka juga tahu saya cukup passionate dalam bidang ini. Oke, thank you. Ada yang lain silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Tadi sebenarnya pertanyaan Pak David sudah dijawab dengan Pak Nicholas ya Pak ya, sama ya Pak ya. Ada pertanyaan sepertinya ya ini. Apakah Pak Nicholas masih praktek as a physiotherapy atau sekarang hanya menjalankan family business? Saya masih praktek tapi nggak sering. Jadi pasiennya hanya kalau ada request aja. Biasanya nggak sering. Jarang. Tapi mungkin kalau misalnya lebih kayak bikin standarnya seperti apa, lebih seperti bikin standarnya seperti apa. Contoh kemarin misalnya pas COVID, kita buat online fisioterapi. Jadi terlibat, of course tentunya kalau dalam product development itu, cuma sekarang staff saya bisa menjalankan online fisioterapi. Jadi mungkin kalau ada yang perlu, kontak kita juga. Ini boleh, itu kan banyak nih Pak yang perlu yang perlu untuk online fisioterapi, atau mau yang langsung fisioterapinya. Iya, bisa juga. Silahkan, kalau mau bertanya, kita buka. Silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, kalau... Ya, saya mau tanya, boleh nggak? Oh iya, silahkan Pak David. Silahkan Pak David. Pak Nicholas ya, saya mau tanya. Jadi kan Bapak sekarang running kan ada 2 usaha nih. Satu adalah yang klinik fisioterapi ya. Iya. Nah, yang kedua kan adalah perusahaan you punya papa, yaitu Tata Logam Lestari gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau Tata Logam Lestari itu kan jelas itu punya family kan. You have your brother, ya kan? Berarti kan betul. Kepemilikan saham kan Nicholas sama brothernya gitu kan. Iya. Nah, kalau yang di klinik fisioterapi ini kepemilikan sahamnya 100% punya Pak Nicholas atau your brother juga ada saham? Itu satu. Yang kedua sorry, biar cepet ya. Yang kedua adalah waktu pertama kali
mendirikan klinik tersebut ya kan, itu modal awalnya seed money-nya dari mana? Dari orang tua atau bagaimana gitu? Oh, oke. Kalau untuk yang nomor satu ya, untuk pertanyaan nomor satu, kebetulan saya sama kakak saya termasuk rukun sih. Jadi kalau untuk sahamnya di PT saya masukin nama dia, walaupun dia benar-benar dorman, nggak aktif, maksudnya dia nggak ikut, dia sebagai shareholder pasif, saya masukin nama dia. Dan di perusahaannya dia juga punya perusahaan sendiri, dia juga masukin nama saya dengan holding yang sama. Dengan di perusahaan dia, saya sama dia sama, di perusahaan saya sama dia sama. Tapi kalau secara manajemen di perusahaannya dia, ya saya tahu dia ngerjain apa, tapi saya nggak aktif. Sementara kalau di klinik ini, dia juga nggak aktif. Jadi dia lebih seperti shareholder aja sih. Kalau untuk seed money-nya, saya rasa kalau waktu itu mungkin saya minta sama orang tua, dikasih-kasih aja sih. Cuma saya pikir mungkin ego second generation juga kali ya. Jadi saya kepingin bikin something yang nggak usah dibantu-bantuin gitu. Jadi ya sebisa mungkin saya nggak minta bantuan. Walaupun ya pasti ada lah. Cuma sebisa mungkin saya nggak minta bantuan. Jadi mungkin kalau saya pikir ini mungkin psikologi second generation yang kepingin prove to myself kalau misalnya tanpa bantuan orang tua kita juga bisa men-start something. Mungkin lebih seperti itu sih. Jadi Ya berarti waktu pertama kali you bikin klinik itu you nggak ambil seed money dari papa atau ada ambil? Enggak, Ya? Hebat banget. lebih dari soalnya kan saya udah kerja di sini, udah kerja, jadi dari tabungan itu ditabung pelan-pelan. Itulah kali terapkan sama Pak Afif ke anaknya, kayaknya nggak boleh minta dari papanya. Jadi Pak Nicholas itu punya abang ya, abang laki-laki ya, kakak laki-laki ya. Betul. Berarti you punya abang itu dia juga punya usaha lain di luar bisnis keluarga gitu kan? Punya, betul. Oke, terus juga berarti di dalam perusahaannya abang you itu you juga punya saham gitu kan? Iya, betul. You sleeping partner kan? Iya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Ini ada cukup banyak ini pertanyaannya, bisa kita dari yang ada dari Hans, ya. Pak Hans ya. Oke, dari Hans. Pak Nicholas, apakah sudah ada plan untuk suksesi ke generasi berikutnya? Pak Nicholas, ada plan? Terbuka kayaknya ya. masih lama. Karena yang nomor satu saya masih single. Kalau kakak saya anaknya baru umur 10 sama 8. Jadi plan berikutnya adalah masih lama kita sih. Buka dulu ya. Saya juga sebagai agent untuk mencari. Cuma saya rasa it's probably never too early to plan ya. Jadi ya mungkin kita juga sempat mikir-mikir ini perusahaan mau dibawa kemana? Apakah kita mau arahin ke publik atau arahin ke misalnya kita punya partner yang lain yang bisa membawa kita ke step berikutnya. Jadi sepertinya kalau secara business planning of course ada. Kalau untuk planning ke generasi berikutnya, sepertinya generasi berikutnya masih terlalu kecil, kita benar-benar belum cuma kalau ada event-event, kalau ada acara-acara, mereka diikutkan sih. Jadi mungkin dari kecil mereka juga at least tahu lah kita ngapain. Tapi whether or not they want to join, we have no idea. Oke. Ada lagi juga dari Pak Andrew, apa motivasi terbesar memutuskan terjun ke family business saat sudah berpraktek mandiri sebagai fisioterapi? Dan mungkin juga kenapa mau pulang gitu kan, sudah kerja di Singapura, kenapa mau pulang? Di blackmail apa gitu mungkin dahulu. Sebenarnya nggak di blackmail sih. Cuma kalau saya bilang kita ini keluarga di mana membernya masih sedikit. Kalau saya ngelihat kita bukan generasi ketiga di mana kadang-kadang orangnya terlalu banyak, dan kalau orangnya terlalu banyak kadang-kadang mungkin malah bisa berantem sendiri kali ya. Mungkin Bu Patricia sering lihat yang seperti itu. Kalau kita kan orangnya masih sedikit, jadi pada saat itu orang tua saya sama kakak saya juga minta saya untuk pulang. Jadi karena mereka merasa mereka butuh untuk dibantu.
Kalau dari sisi saya sendiri, saya senang sih healthcare karena saya senang banget healthcare gitu karena itu benar-benar something yang membuat saya light up. Kalau boleh tahu, Tapi itu tadi kalau ada di motivasinya mau membantu, itu because you have to, you want to. Initially mungkin ada sedikit have to-nya Okay. initially. Alright. Cuma of course along the time you try to find the purpose juga ya. Jadi kalau saya ini hal lain lagi yang benar-benar kayak membuat I'm getting like benar-benar semangat itu belajar. Oke. Kelihatan. Jadi kayak learning new things, doing new things yang I haven't done before. Okay. Jadi kayak the experience of doing something new, learning something new itu makes me happy. Jadi kayak kalau misalnya sekarang di company ini juga ya I feel I'm learning a lot. Mungkin juga tentang misalnya tentang bagaimana dynamic di sini, bagaimana industri ini bekerja. Jadi kalau dibilang benar-benar have to, enggak juga sih sekarang. Cuma aku rasa penting banget untuk kita find out hal apa sih yang benar-benar turn us on in this job, in this position, and for me is learning. Very good. Yes. Banyak nih pertanyaannya, kita lanjut lagi ya. Dari Nike Karman adalah Pak Nicholas, tadi sempat di-share trust is very important. Boleh di-share experience untuk build trust, especially dengan employee yang sudah lama dan biasanya jauh lebih tua. Sepertinya banyak ya di perusahaan yang jauh lebih tua. Banyak banget. Kalau saya melihat bagaimana build trust ya, mungkin nomor satu kalau saya ngelihat yang pertama jangan menyerang ego orang. Kalau buat saya yang paling penting jangan menyerang ego orang. Maksudnya di company ini dan di tempat-tempat lain saya banyak yang umurnya lebih tua dari saya. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita udah mulai dulu kita menyerang ego mereka. Jadi maksudnya contoh saya datang dengan attitude, oh saya udah lulus dari Singapura atau whatever atau Amerika and you just do what I want you to do. Don't ask question, kayak gitu attitude-nya, maksudnya ya mungkin yang kita ngomong nggak salah, cuma kalau orang udah merasa tidak dihargain, end of story, nggak ada discussion, orang itu akan semakin mencoba membuktikan kalau kita yang salah. Jadi nomor satu, kalau buat aku kita harus benar-benar mindful dulu kalau misalnya mereka memang orang yang sudah lama di sini, sudah contribute, mereka punya expertise yang kita kadang-kadang nggak punya juga. Mungkin mereka kenal customer, mereka kenal business partner kita yang dengan day to day yang sangat dalam. Jadi kalau aku bilang yang pertama kita harus show respect dulu, kita harus show kalau kita mau dengerin mereka. Kalau buat saya. Lalu yang nomor dua ya we just do what we do ya, dan hopefully dengan seiringnya waktu mungkin apa yang kita lakukan juga akan kelihatan nanti hasilnya, walaupun kadang-kadang waktu awal mungkin banyak orang yang senang, banyak orang yang merasa nggak suka perubahan, tapi nanti dengan berjalannya waktu dan kelihatan apa yang kita lakukan, juga orang-orang akan melihat kalau misalnya oh ya memang apa yang kita lakukan itu baik. Jadi dua hal sih. Nomor satu respect dan mau dengar orang-orang tersebut, dan yang nomor dua itu dengerin. Yang nomor dua itu ya tadi seperti Bu Patricia bilang, jadi blood, sweat and tears. Jadi jalanin aja, dan kalau misalnya yang kita lakukan itu sudah ada hasilnya, nanti orang akan lihat sendiri. Okay. Dan satu hal lagi sih sebenarnya, jadi kalau saya lihat di Indonesia ini kadang-kadang ada budaya di mana mungkin kalau misalnya kita jadi anaknya founder, mungkin ada orang-orang yang sangat merasa apa yang kita omongin itu selalu benar. Kalau saya sendiri, saya sangat nggak senang dengan budaya itu sih, karena saya merasa ya maksudnya kita sama-sama orang, kita sama-sama bisa salah, jadi saya lebih prefer kalau misalnya ada orang yang
saya ngomong salah ya ngomong aja. Cuma kadang-kadang di Indonesia itu budaya itu agak kurang sih. Jadi orang-orang lebih mau dengerin aja asal bapak seneng misalnya. Dan saya kurang suka itu. Jadi kita mau dengerin orang lah intinya dan kerja keras. Oke, thank you, very good. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Pak Ronald. Pak Ronald bisa mungkin ini maksudnya gimana nih? Misalnya kita punya satu inovasi yang menurut generasi atas merupakan sesuatu yang tidak mungkin berhasil, tapi menurut ilmu kita merupakan sesuatu yang umum dan sudah banyak dipraktekkan. Mana yang lebih baik? Satu, melakukan sembunyi-sembunyi lalu tinggal kita buktikan hasilnya di dalam perusahaan yang utama, atau membuat entitas baru dan menerapkan strategi kita, kemudian baru kita transfer ke perusahaan utama. Ini kayak kompleks nih, silahkan. Susah ya jawabnya. Sembunyi-sembunyi. Kalau menurut Bu Patricia gimana? Kalau sembunyi-sembunyi? Kalau menurut saya is useless to do anything sembunyi-sembunyi ya. Cuman buat bawa masalah lagi ke belakangnya. Ini mungkin nyambung juga nanti dengan pertanyaan yang dari apa ya namanya tadi, dari yang terakhir ini saya melihat ada pertanyaan dari Bu Ipon. Itu sebenarnya kenapa family business yang awalnya bagus nanti bisa pecah, karena tadi mungkin terlalu banyak yang sembunyi-sembunyi. Sekali lagi, family business itu bagus kalau kita bisa berkomunikasi dengan terbuka. Again, dengan logika, egonya disimpan tadi ya. Pada kalau saya Niko bilangnya adalah egonya nih disimpan dulu nih, jangan dimasukin ke depan. Nah, kalau membuat entitas baru, itu sebenarnya akan lebih baik kayak seperti tadi Pak Nicholas dan Stefanus kan punya bisnis sendiri-sendiri. Pak Stefanus kakaknya Pak Nicholas, ada NK Health, ada SK Soft. Nah, itu bisnis di mana mereka memiliki passion, tetapi tetap orang lain tahu. Full disclosure. Jangan sampai ada yang diumpetin. Karena hasilnya nanti adalah cuma membuat konflik yang tidak perlu sebenarnya. Ya, pendapat saya sih seperti itu. Kalau saya bilang mungkin first generation-nya itu lebih takut sama resikonya kali ya. Jadi kalau di case ini mungkin saya lihat Pak Ronald ini bilang dipisah itu sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu atau something happens, at least dia nggak mempengaruhi entitas utamanya ya. Jadi kalau saya rasa sih mungkin concern-nya kalau dari first generation lebih ke risk management kali, karena kadang-kadang mungkin di pikiran mereka ya kita second generation ini lebih berani kadang-kadang asal tabrak dan kadang-kadang kita nggak mikirin resikonya. Mungkin kalau membuat PT baru ya itu salah satu hal yang bisa dilakukan untuk manage risk ya, karena kalau terjadi sesuatu di PT baru itu ya tidak akan mempengaruhi entitas utamanya. Cuma mungkin kalau nggak mau buat perusahaan baru ya bisa juga dengan cara-cara lain kali. Misalnya ya projectnya dibatasin dengan, tapi jangan sembunyi-sembunyi deh sebenarnya kalau menurut saya ya. Itu akan saya pikir begitu juga lebih baik. Terutama kalau pakai resource bersama ya. Iya, betul. Oke, ini masih banyak. We'll go. Tadi kita sudah jawab dari sekarang dari Joan ya, dari Bu Joan. Iya, silakan Angela yang mana? Kalau second generation ada own personal business, apa berarti family business ini peran utamanya lebih ke generation pertama? Sepertinya enggak juga ya. Kalau di case kita enggak sih. Kalau di case kita enggak, karena kita bagi-bagi kerjaan. Dan kalau di bisnis saya yang lain juga tim saya bisa kerja dan saya lebih secara makronya saja ya, lebih ke strategis makronya. Ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, memang of course kita diskusi dengan tim kita untuk sehari-hari. Cuma biasanya mereka bisa handle sendiri sih, karena saya juga punya partner yang saya sangat trust di situ. Oke. Mungkin kalau gitu saya jawab dari pertanyaan Pak Hasan ya. Pak Hasan tertarik dengan family business, bagaimana menentukan kebijakan, apakah murni kembali pada orang tua atau seperti apa, karena sering sekali second generation banyak pengalaman. Ini tergantung second generation-nya sebenarnya ya. Kalau second generation-nya seperti Pak Nicholas itu sebenarnya bisa langsung, tapi tergantung sekali dengan maturitas dari masing-masing anggota keluarga. Entah kadang-kadang
orang tuanya yang kurang mature, anak yang kurang mature, ini bisa kita lihat dari dynamics-nya. Tapi sebenarnya lebih bagus adalah penentuan kebijakan harus jelas, role-nya itu harus di-define sehingga tidak tabrakan di jalan. Yang paling sering tabrakan saya lihat adalah antara anak dengan orang tua atau antara saudara. Nah, itu kalau tidak jelas pembagiannya harus ada pembatas-pembatasnya, itu yang harus kita buat jelas. Begitu ya Pak Niko ya? Kalau pengalaman saya dengan hal ini sih, pertama-tama mungkin kita mulai dengan kurang jelas juga. Jadi saya sendiri juga nggak tahu mana decision saya, mana decisionnya si ini dan si itu. Cuma mungkin kalau awal-awal kita baru masuk, terbentuknya dynamic seperti itu masih wajar ya. Dengan berjalannya waktu, dengan kita masing-masing punya expertise masing-masing, dengan misalnya saya belajar lagi finance, lalu kadang-kadang malah mama saya juga ngomong sama saya, udahlah kamu aja yang ngerjain itu karena kamu lebih ngerti dari mama misalnya, dia juga ngomong kayak gitu kan. Sementara waktu awal-awal dulu juga mama saya ngomongnya jangan bahaya misalnya lebih seperti itu. Cuma dengan seiringnya waktu ada hal-hal tertentu yang malah mereka mikir udah kamu aja, kamu lebih ngerti. Tapi juga ada hal-hal tertentu yang misalnya papa saya ngomong, ini ngasih saran nih, jadi begini loh, begini ngasih saran. Jadi ya, tapi ngasih saran dengan sangat. Ya maksudnya, ya lebih tergantung lah. Cuma maksudnya sekarang ini kita merasa udah cukup ada alur-alur yang jelas, di mana ini decision siapa. Cuma mungkin kadang-kadang akan terjadi blur lagi, di mana kalau tahu-tahu ada perusahaan baru, di mana kita semua sibuk sibuk banget, dan kita belum sempat ngomongin ini siapa, itu siapa, dan mungkin secara operasional kita udah kejar-kejaran. Jadi kadang-kadang mungkin structure dan decision structuring-nya belum catch up sama operasionalnya. Itu seperti kemarin waktu kita buka perusahaan baru. Jadi berasa lagi, cuma over time kita bisa come back to a sustainable equilibrium lah. Sustainable equilibrium-nya susah dicari. Nah, kalau kita lanjut ya Pak ya, kita bagaimana ini mengelola family dynamics, terutama jika ada perbedaan pandangan yang signifikan di antara keluarga. Sudah terjadi belum itu? Perbedaan pandangan yang signifikan ya? Ya pernah pasti. Pasti pernah ya. Mungkin kalau secara teori Bu Patricia bisa lebih, mungkin kalau secara teori atau secara case-case yang lain, mungkin Bu Patricia punya pengalaman yang lebih banyak. Cuma kalau di tempat kita, kalau pengalaman di Tata Logam ya, kalau ada hal-hal seperti ini, yang pertama, of course kita harus ngomong apa yang menurut kita paling baik. Cuma by the end of the day, ya kita harus realize juga kalau misalnya decision itu bukan cuma decision kita kan, cuma decisionnya the whole family. Jadi walaupun kadang-kadang itu nggak searah sama apa yang kita mau jalankan, at least kita sudah menyampaikan dan itu sudah dipertimbangkan. Kalau buat saya sih seperti itu. Kalau buat dari Bu Patricia mungkin kalau ada... Saya juga melihatnya gini, kalau tempatnya Pak Nicholas ini kan keluarganya sangat-sangat rukun ya, jadi jangan ini ekstrim. Ini keluarganya agak ekstrim, rukun banget gitu kan. Oh begitu. Kalau dibandingin dengan yang lain. Jadi kalau saya melihat kita ngambil yang di tengah-tengah aja, itu pasti tergantung sekali dengan family dynamics. Itu memang sangat, setiap perusahaan, setiap keluarga akan berbeda. Sangat berpengaruh bagaimana kita biasa berkomunikasi, dan juga bagaimana kita pengambilan keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Kayak tadi itu sebenarnya pengambilan keputusan sehari-hari bisa juga masih orang tua tuh yang, kalau menurut papa begini loh, menurut papa ini cuma saran loh, terserah ya, tapi menurut saya, nah itu tuh. Atau kalau nanti dengan ada mamahnya atau tantenya, ya udahlah nggak apa-apa ya, ngalah sedikit lah nggak apa-apa ya, atau beginilah. Nah itu yang biasanya family dynamics ini yang mengacaukan, yang sudah kita buat runtut dan rapi pembagian pekerjaannya. Karena nanti ada keperluan-keperluan keluarga. Keperluan-keperluan keluarga yang tidak bisa kita lihat. Jadi ini sebenarnya tadi yang penting adalah, sekali lagi kalau di family business itu di mana-mana sama, adalah komunikasi yang terbuka tanpa emosi, pakai logika, dan kita lihat data
datanya apa yang ada. Itu susah. Itu sebenarnya yang paling susah, gampang ngomongnya, paling susah dilakukan Iya. adalah komunikasi yang terbuka dan juga pakai data dan tidak terlalu emosional gitu kan. Iya. Nah, Betul biasanya banget sih ya. emosinya Soalnya kayak, duluan. ya, maka saya bilang sebenarnya sama kayak karyawan, sama semua orang sih. Kalau kita udah emosinya yang udah mulai, ya udah nggak usah diskusi aja Iya karena benar. pintunya udah ditutup gitu kan. Betul banget. Oke, kita lanjut ya ke Hans. Hans, ini apakah tata logam, apakah diberi in-laws diberikan posisi atau wewenang tertentu? Apakah ada kesepakatan ADART perusahaan yang mengatur mengenai hal itu? Untuk in-laws ya. Untuk in-laws sebenarnya ini kalau di tempat kita in-law-nya sekarang satu kan. Jadi ada tapi tidak di level yang senior management. Tidak di level senior management. Jadi lebih di bagian middle di mana in-law saya itu mengurus beberapa outlet. Jadi ada, cuma tidak di level senior management. Jadi sejauh ini tidak ada konflik atau tidak ada masalah yang berarti banget sih kalau untuk itu. Cuma ada, kalau kita ada. Melanjutin yang in-law ini juga ya, saya mau nanyakan, kan hubungan antara Nicholas dengan Stefanus kan sangat rukun ya. Nah, itu setelah menikah gitu kan, ada perbedaan tidak? Ini juga nyambung dengan pertanyaan terakhir dari Bu Ipon ya. Kalau Pak Nicholas dan Kakak di dalam family business dan punya beda pandangan untuk masa depan perusahaan dan masing-masing punya ide yang berbeda, bagaimana cara menghadapi situasi ini? Apakah ada satu yang salah atau bagaimana? Jadi tadi pertanyaan saya adalah family dynamics berbeda nggak sih dengan adanya in-laws, kemudian kerukunan tadi dan kedekatan tadi itu, dan kemudian kalau ada pandangan yang berbeda seperti apa? Sebenarnya kalau untuk ke in-law, kalau saya sendiri, maksudnya kalau misalnya kita mau memusuhi in-law, ya bisa-bisa aja sih. Cuma, maksudnya kalau kita mau memusuhi atau membuat konflik ke in-law, kalau ini saya ya mungkin ya, maksudnya ini saya tidak bermaksud ngomong ke siapa-siapa atau gimana, tapi maksudnya ini benar-benar saya gitu kan. Kalau saya mau memusuhi in-law, ya kadang-kadang ada hal yang membuat jengkel pasti. Kan maksudnya ada semua orang namanya semua orang. Namanya orang kan pasti ada hal yang membuat jengkel. Cuma ya saya selalu coba untuk membuat kalau we are a family, ya kalau kita berantem kayaknya nggak ada yang untung sih. Kalau saya ngelihatnya begitu. Jadi sejauh ini ya hubungan kita baik-baik aja. Baik itu maksudnya bukan berarti nggak pernah jengkel, nggak pernah mungkin sebel atau gimana ya pernah. Cuma maksudnya kalau ada batasan di mana jengkel itu berubah menjadi benci atau benar-benar enak ngelihatnya. Jadi saya merasa itu garis yang jangan dideket-deketin lah intinya. Karena kalau sampai ke situ nanti masalahnya bisa lebih runyam gitu kan. Oke. Jadi kalau buat saya nggak ada masalah yang berarti sih, dan sejauh ini saya merasa saya dan in-law saya juga bisa saling respect. Ya mungkin kalau kadang-kadang ada konflik-konflik kecil, ya it's okay. Nggak ada yang sampai masih manageable semuanya. Dan kalau sama kenapa, sorry? Kalau dengan kakak, ini bagaimana nih? Dengan punya ide yang berbeda, bagaimana menghadapi situasinya? Oh pasti, kalau ide beda banget itu pasti, karena kita tipe orangnya juga beda ya. Kalau saya ngelihat kakak saya itu lebih seperti sukanya nabrak gitu. Kalau saya ngelihat kakak saya lebih sukanya nabrak duluan. Nanti konsekuensinya belakangan. Kadang-kadang kalau dia ngomong sama saya, dia suka ngomong saya cerewet gitu, karena saya terlalu banyak mikir kadang-kadang. Jadi ya satunya gas, satunya rem lah intinya. Kalau beda pendapat, beda pikiran, saya rasa ada pasti, tapi itu masih dalam batas yang kalau menurut saya ya nggak masalah. Karena kalau misalnya
dia ngomong apa saya selalu setuju, atau saya ngomong apa dia selalu setuju, ya might as well satu orang aja kan. Nggak perlu dua orang kalau saya pikir begitu. Cuma in the end of the day, ya saya rasa yang paling penting adalah kita realize juga, of course, pendapat dan vision kita sangat penting, tapi in the end of the day, ini bukan cuma about kita sendiri. Ini about ya kita bareng-bareng as a family gitu. Jadi apa yang menjadi aspirasi dia juga of course pasti saya take into account. Cuma ya memang kalau misalnya saya merasa kayaknya ini bahaya banget deh gitu, atau ini kayaknya saya pikir mungkin ini terlalu bahaya atau terlalu nggak dipikirin resikonya, ya saya akan ngomong. Tapi saya pikir kalau saya sama dia juga saya notice kalau misalnya saya ngomongnya ke dia terlalu bilang jangan begini, kamu nggak mikirin begini, nggak begini, dia nggak dengerin. Tapi kalau saya bilang misalnya, oh kalau begitu bahayanya begini, terserah lu deh. Dia akan lebih mikir sih. Jadi kadang-kadang kalau komunikasinya sama dia pun juga kalau saya terlalu nge-push, malah dia nggak dengerin. Jadi kadang-kadang dia akan lebih dengerin dan rasionya lebih jalan. Kalau menurut saya, kalau misalnya saya bilang, oh kalau menurut saya begini, tapi ya terserah lah, kan dia juga bisa maksudnya nggak ya, jadi cara komunikasinya aja sih. Oke, sip, thank you. Silakan Angela. Iya, baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup banyak ya, kita sudah overtime juga gitu, tadi mengambil waktunya Pak Nicholas. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Dan juga nanti kalau ada yang mau pasien-pasien baru ya Pak ya? Oh boleh. Pasien baru mau bikin gudang, mau bikin rumah instan, bahan bangunan, boleh. Semuanya boleh. Diterima. Iya. Terima kasih banyak untuk JCG dan Bu Patricia. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya. Kalau ada pertanyaan seperti biasanya silahkan WA kita atau email kita, sudah ditulis di grup chat, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Nicholas sudah mau sharing. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya kepada terima kasih banyak untuk kepada Pak Rafiq ya Pak ya yang sudah lama mengikuti kita. Terima kasih Pak Datuk juga. Thank you Pak Gafur. Gitu. Terima kasih, silakan Angela. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Riko, Mbak. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu. Saya lihat ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di ketemu lagi. Oke, terima kasih Pak Nicholas. Thank you Bu Patricia dan Bu Angela ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Semuanya.